Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita yang besar kalau hari ini Sabtu 5 November 2022 saya bisa menemui saudara-saudara umat Allah yang dikasihinya untuk bersama-sama menerima renungan firman Tuhan yang berjudul Listening versus Hearing. Untuk itu kita akan membaca beberapa ayat dari Kejadian pasal 22 ayat 18 dan Kejadian pasal 26 ayat 4 dan 5. Kejadian 22 ayat 18 demikian bunyinya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 26 ayat 4 dan 5 demikian bunyinya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia kata hearing artinya mendengar, sedangkan kata listening artinya mendengarkan atau lebih tepatnya menyimak. Menyimak itu artinya memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain. Jadi dibutuhkan ketelitian, pengertian, respon yang tepat, serta usaha yang keras di dalam listening atau menyimak. Jika kita hanya mendengar tanpa menyimak, itu artinya kita hanya menerima gelombang suara yang direspon oleh telinga. Tidak butuh usaha yang keras untuk melakukan hal tersebut. Bahkan tidak perlu pengertian khusus dalam mendengar suatu hal. Listening atau menyimak adalah keahlian berkomunikasi yang paling dibutuhkan, tetapi paling sedikit diajarkan. Untuk itu, kita harus belajar dari seorang yang bernama Abraham. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, dikatakan bahwa semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Kata mendengarkan di sini dalam Alkitab terjemahan King James Version ditulis obeyed, yang artinya mentaati. Berarti Abraham benar-benar menyimak setiap firman Tuhan yang diberikan kepada dirinya, sehingga ia menaati firman Tuhan itu dengan menerapkan secara langsung dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada keuntungan yang sangat besar saat Abraham mendengarkan atau menyimak firman Tuhan dengan baik, yaitu hidup Abraham dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika kita mau belajar mendengarkan atau menyimak setiap firman Tuhan atau juga ucapan dari orang lain yang disampaikan kepada kita. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain, iman kita menjadi bertumbuh seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Itu berarti bahwa iman kita akan bertumbuh jika kita mau belajar mendengarkan dengan baik atau menyimak firman Tuhan. Keuntungan yang lain dari orang yang suka mendengarkan atau menyimak adalah bahwa orang itu akan menjadi dewasa. Mendengarkan atau menyimak membutuhkan pengertian, dan pengertian membutuhkan kedewasaan. Jika seseorang tidak mau mendengarkan, berarti sama dengan anak kecil, karena mayoritas anak kecil hanya ingin didengarkan kemauannya saja. Orang yang suka menyimak akan belajar hal-hal yang baru.
Kalau kita berbicara, berarti kita sedang memberikan informasi yang sudah kita tahu dan kita kuasai. Tetapi jika kita sedang mendengarkan atau menyimak, berarti kita sedang mendapatkan informasi yang mungkin saja kita belum ketahui. Kita belajar banyak hal yang baru dari informasi yang baru, tetapi semuanya itu harus disimak dengan baik. Keuntungan lain bagi orang yang suka mendengarkan atau menyimak adalah banyak masalah yang dapat dihindarinya. Saudara-saudara, kita adalah makhluk sosial dan pastilah kita semua selalu berkomunikasi dengan orang lain. Ada hubungan yang kita jalin di antara sesama, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, atau orang tua dengan anak, atau dengan rekan bisnis, dengan rekan sepelayanan, dan berbagai macam hubungan-hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Kita perhatikan, kalau kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, maka akan terjadi konflik. Oleh karena kedua-duanya ingin berbicara. Tidak ada yang mau mengalah untuk belajar mendengarkan lebih dahulu apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Jika saja ada salah satu dari dua orang tersebut yang mau diam dan mendengarkan dengan baik atau menyimak, pastilah konflik-konflik baik dalam rumah tangga atau dalam hubungan yang lain, dalam hal yang lain, akan bisa diminimalkan. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang suka mendengarkan atau menyimak dengan baik apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, juga menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita. Sebab sesungguhnya dalam kehidupan ini sangat sering kita menjumpai orang-orang yang sangat susah untuk mendengarkan saat orang lain berbicara kepadanya. Maunya hanya berbicara terus, berbicara tanpa henti, berbicara tanpa memikirkan bahwa lawan bicaranya juga harus diberi kesempatan untuk merespon. Nah, itu sebabnya supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita belajar. Kalau kita menemui orang yang seperti itu, tidak usah dilawan dengan hati yang jengkel, tetapi marilah kita belajar menyimak apa yang mereka katakan. Boleh jadi, bisa jadi Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang seperti itu untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang seperti itu. Dengan kesabaran, dengan ketelatenan kita menampung segala yang mereka katakan kepada kita. Biasanya pada akhir pembicaraan, Roh Kudus akan mengilhamkan sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk memberikan kabar tentang keselamatan, kabar tentang Yesus yang mengasihi dia, kabar mengenai Yesus yang mencari orang-orang yang sedang dalam keadaan yang tidak baik, supaya bisa diubah hidupnya oleh kasih Kristus. Karena itu, mari kita yang sudah mendengarkan renungan ini, tentunya Tuhan berharap kita tidak cuma mendengar setiap hari, tetapi melakukan, sehingga Tuhan melihat ada beberapa banyak orang yang setia mendengarkan renungan tiap hari, menjadi pahlawan-pahlawan salib yang akan berjuang dengan bekal firman Tuhan
yang setiap hari diterimanya untuk dipakai Tuhan menjangkau banyak jiwa yang masih dalam kegelapan. Mari renungkan hal ini dan bersyukur karena saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itu dididik, diajar supaya menjadi orang yang diberkati seperti Abraham, sampai kepada keturunannya pun Tuhan tetap mencurahkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena rahmat dan anugerah-Mu terus-menerus Engkau limpahkan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mengajari kami, mendidik kami untuk menjadi orang yang suka mendengarkan dan menyimak apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dengan demikian kami pun menjadi pribadi-pribadi yang sabar dalam menyimak, mendengarkan orang yang sedang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyediakan diri kami hari ini untuk dididik oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani, sehingga dengan kedewasaan rohani itu kami berhasil menjangkau mereka yang masih kanak-kanak dalam kerohanian mereka. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang membawa damai di tengah-tengah konflik dari orang-orang yang melampiaskan segala keinginannya tanpa mau mendengarkan nasihat orang lain, apalagi nasihat Tuhan. Kami siap untuk dipakai karena kami percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kami dan memberikan hikmat dan mengurapi kami untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu diberkati sebagaimana Engkau memberkati Abraham, sehingga keturunan kami juga diberkati sebagaimana Tuhan memberkati keturunan Abraham. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak mendengarkan, banyak pengetahuan, dan banyak berkat. Sedikit mendengarkan, sedikit pengetahuan, dan sedikit berkat. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Semua pasti rindu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.